Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdasiril adim. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy samiul alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yanfa'u malun wala banun man antallah biqalbin salim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhinal kiram wal muhtaramun para alim ulama, para asatid wal asatidah wal huzaj wal huzajah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat BKM Badan Kemakmuran Mushola, Bapak Ian yang saya hormati beserta staf dan jajarannya. Panitia acara Tausiah Ramadan Mas Karyanto beserta rekan-rekannya yang saya hormati. Kru daripada Nurul Hidayah TV yang live tentunya banyak di live di YouTube sama di share di Pacebook yang sangat saya hormati. Masya Allah tabarakallah, para ibu bapak jamaah Allah Subhanahu wa taala, para remaja, remaji, ikatan remaja masjid dan mushola yang saya hormati, para jamaah semua yang hadir di sini, ibu bapak semuanya yang tidak bisa sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Alhamdulillah pada kesempatan pada malam ini Ustadz bisa berjumpa dengan ibu bapak semuanya. Ini adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita masih bisa menghisapkan napas, melangkahkan kaki, menggerakkan badan, mengedipkan mata. Ini adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sehat walafiat, tentunya disatukan al-hayat, artinya kehidupan. Insya Allah usia kita ini ditambahkan umurnya, ditambahkan keberkahannya menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan dan memaparkan sesuai tema apa yang disiapkan oleh panitia. Kalau nggak salah temanya pentingnya menjaga etika silaturahim atau bertetangga. Kalau dalam bahasa pepatahnya itu, jagalah ukhuwah Islamiyah wathaniyah. Dikaitkan dengan kata Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Rabb laula akhartani ila ajalil qarib fa asaddaqu wa akumus sholihan. Ya Allah, ya Rabb, andaikan engkau tambahkan umurku walaupun sekejap saja ya Allah. Allah bertanya, apa yang engkau lakukan kalau engkau ditambahkan umur walaupun sekejap saja? Fa asaddaqu wa akumus sholihan. Aku ingin bersodakoh dan beramal soleh. Menurut para alim ulama, pengertian maknawiyah daripada tafsir tersebut ini adalah penyesalannya orang setelah mati karena masa hidupnya tidak pernah bersodakoh dan beramal soleh. Ayo kita kaitkan dengan masalah tema. Apa tadi temanya itu? Jagalah ukhuwah Islamiyah atau jaga etika kita bertetangga dan berkeluarga. Ini adalah orang yang menyesal setelah mati. Di antaranya tadi disebutkan hidupnya tidak pernah bersodakoh dan masa hidupnya tidak beramal soleh. Ini mohon maaf Mas Karyanto,
Ini di musola ini, saya mulai dari pertama sampai para asatidz ini, temanya ini adalah kabar-kabar yang gembira. Al-Quran, Al-Hadis itu menjelaskan bukan hanya sebatas kabar gembira. Contoh, man sauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafurallahu ma taqaddama min dzambik, siapa orang yang berpuasa karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa perdosanya. Itu adalah kabar gembira. Tapi jangan hanya sebatas kabar gembira. Dalam Al-Quran ada kabar ancaman, ada yang sifat menyedihkan, supaya manusia tafakarun, supaya untuk berpikir. Nah, nanti Mas Karyanto tahun depan nanti jangan tema tuh yang kabar yang gembira saja. Bagaimana pedihnya siksa di dalam kubur, bagaimana panasnya nanti siksa di dalam neraka, bagaimana hukumannya orang yang memakan riba, bagaimana hukumannya bagi orang ar-rasil wal murtasi, orang yang memberikan sogokan masuk neraka, yang menerima sogokan juga masuk neraka. Contoh seperti apa? Yang kemarin terlewat, menjual ada uang, ada lewat. Biarinlah, ini sebagai contoh. Mau ingin jadi PNS, mau kuliah di nilainya jeblok, tapi dia pengen mengejar PNS menjadi pegawai, ada melalui sogok. Contoh, bagaimana itu hukum-hukumnya, bagaimana itu siksaannya. Nanti Mas kan dibikinlah yang sifatnya ancaman. Bagaimana siksa kubur, bagaimana pedihnya siksa dalam kubur. Nanti para ustadz yang akan menjabarkan. Jangan hanya kabar-kabar yang gembira. Kalau kita dengar kabar gembira, saya nyari gembira, tapi kita lalai lupa bagaimana meninggalkan sholat berjamaah, bagaimana meninggalkan sholat perkara yang lain, itu penting. Nah, nanti. Baik, kita kembalikan kepada tema. Kata Allah tadi, orang yang menyesal setelah mati, masa hidupnya tidak pernah bersedekah dan beramal soleh. Bu, kita masih hidup, pernah menyesal enggak? Ibu dan bapak masih hidup, pernah menyesal nggak, Bu? Pernah. Penyesalan di dunia ini, Pak, mohon maaf, hari ini sedih, besok bahagia, besok bahagia, besok kena. Itulah di dalam dinamika kehidupan. Tapi kelak nanti di yaumil akhir, kalau sudah sedih, sedihlah amal yang akan berbicara. Kalau sudah senang, senanglah berbicara. Pengadilan di dunia dan pengadilan akhirat tidak bisa disamakan. Pengadilan di dunia, sesalah-salahnya manusia bisa selamat. Yang penting ada UUD. Tapi di yaumil akhirat, no way. Orang yang menyesal masa hidupnya tidak pernah bersedekah, Masya Allah tabarakallah, Bu, jangan dianggap main-main, Bu. Tapi Masya Allah tabarakallah, jamaah Masjid Nurul Hidayah ini orangnya tadi ditengok gemar-gemar bersedekah. Ketika nanti di padang mahsyar, Masya Allah tabarakallah, Bu, hari ini, Bu, panas, bisa berteduh di bawah pohon sawit, bisa berteduh di bawah musola, bisa berteduh di pondok-pondok yang lain. Tapi kelak nanti malam akhir, ketika dibangkitkan manusia, tidak ada naungan dan tidak ada atap, tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullum ritahta lisodaqatihi." Manusia yang akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang gemar bersedekah. Insya Allah sedekah ibu dan bapak semua akan menjadikan saksi nanti yaumil akhir dan penyelamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makanya ibu-ibu rajin bersedekah. Ibu rajin bersedekah, Bu. Rajin, Masya Allah tabarak. Alhamdulillah. Bersedekah dengan tenaga boleh, dengan harta silahkan. Tidak dengan harta dan tenaga boleh, dengan pikiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ustad, emak ini mau bersedekah, Ustad, harta enggak punya, tenaga enggak punya, pikiran pun kami enggak punya. Tengok dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka piwahajika ila sodakoh, memberikan senyum kepada orang dengan hormat juga sodakoh. Masya Allah tabarakallah. Mentang-mentang kata Ustadz Aceng, katanya emak nggak punya duit, mau nggak punya tenaga, mau sodakoh, mau ini, besok mau sodakoh aja, giliran pagi-pagi di pinggir jalan, hehe, mak ngapain sodakoh ketemu orang, hehe. Bukan begitu, nanti dianggap orang. Nah, paham ya, Bu ya? Nah, Ustadz ibu-ibu terus yang dibawa bapak-bapak ini tonjokin nih masalah sodakoh. Mohon maaf, Bu,
Ustadz tidak membela seorang bapak-bapak karena bapak-bapak saya yakin setiap hari Jumat rajin bersodakoh. Ya, terbukti. Bahkan ada yang laporan dari ibu-ibu. Ustadz, suami saya kata meminta bersodakoh. Betul. Bu, hari ini hari Jumat, aku mau bersodakoh di masjid. Ada uang 50.000, tapi aku minta uang 100.000. Jumlah uangnya 100 sama 5.000, 5.000. Yang dimasukin berapa Pak di keropak Pak? Ngaku 5.000. Padahal ke ibu-ibunya minta 100.000. Datanglah ke masjid sholat Jumat. Datanglah keropak masjid. Kotak kan pakai roda kan? Nah, ditepuklah sama tetangga. Mas, jarene kata bahasa orang Jawa, katanya kamu mau bersodakoh. Iyo, tenang aja, udah disiapin uang kok. Karena dia capek, pulang nodos, pulang bekerja, pulang dari sawah, dia malah tertidur. Datang ke ropak, sodakoh, ya, tenang aja. Yang di sini 5.000, yang di sini 100.000. Niatnya yang dimasukin 5.000, ternyata karena dia capek ngantuk, dimasukin 100.000. Begitu sudah masuk ke pojok, kan keropaknya itu enggak dari kaca kan, nampaklah yang 100.000. Ternyata di depan imam tuh udah komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Udah langsung sholat. Allahu Akbar. Begitu harusnya baca iftitah. Yang kepikiran karena nengok di sebelahnya, tadi yang dimasukin sodakoh 5.000 apa 100.000. Pikirannya itu ditengok, 5.000 apa 100.000. Akhirnya Pak Imam ruku, Allahu Akbar, dipegang, ternyata yang 100.000 nggak ada. Ya Allah, bener nian, ya Allah, 100.000 masuk ke keropak. Imam iftidal, Sami Allahu liman hamidah, ditengoklah yang 5.000, bener nian yang 5.000, aduh, mas. Tuh, Masya Allah, tabarakallah Bu. Ini mah Bu, bukan orang sini, bukan orang sini, orang jauh, orang ada di Jawa, tapi udah pindah ke Pautranja. ngilangin ngantuk. Ya, biarin nggak ngantuk, betul Pak? Nah, setuju? Lanjut, lanjut. Baik, tuh Bu, orang yang bersodakoh, Masya Allah, tabarakallah. Itulah ke orang-orang yang bersodakoh. Sodakoh jangan dianggap main-main Bu. Walaupun 1 rupiah, walaupun 2 rupiah, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tidak dipandang besarnya, tidak dipandang nominalnya, tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, qalbun muhlisun, hati yang ikhlas, wajhun malihun, wajah yang ceria, zadun samyun, tangan yang menyaksikan, yang mengeluarkan. Itulah yang akan nanti menyelamat. Insya Allah sodakoh ibu ini akan menjadi penyelamat nanti di dunia akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang keduanya, orang yang menyesal setelah mati, wa akumus solihan, tidak pernah beramal soleh. Artinya orang yang menyesal setelah mati itu tidak pernah beramal soleh. Apa manawiyaannya dengan tema yang tadi kita kaitkan, pentingnya etika bersosial, bertetangga dan keluarga. Apa dijelaskan di situ? Akumus solihan, beramal soleh, sholat, puasa, zakat, umroh, haji, semuanya beramal soleh. Tapi dijelaskan menurut Al-Imam Ghazali, menurut Imam Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya itu, orang yang menyesal setelah mati itu adalah wa akumus solihan, tidak pernah beramal soleh, qati'a silaturahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Nih pentingnya Bu silaturahim. Karena silaturahim ini Bu jangan dianggap main-main. Tuh kepada bapak-bapak, kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala qati'a silaturahim, kalau engkau telah memutuskan tali silaturahim. Buat apa sholat, buat apa zakat, kalau hati kita kepada manusia masih ini. Oleh karena itu hikmah di bulan Ramadan, lenturkan watak keras kita, lenturkan hati keras kita. Kalau belum memaafkan, maafkanlah kepada saudara kita. Mumpung kita masih napas dan nyawa masih ada di diri ini. Yang lain juga orang tua yang belum bisa memaafkan kepada yang muda, lenturkan watak keras kita. Memaafkanlah sesama muslimin. Jangan hanya bermaaf-maafan nanti ketika Idul Fitri. Mulai dari sekarang kita tidak akan tahu
apa akan terjadi detik ini, besok ini kita akan tidak tahu. Apakah kita umurnya panjang, apakah kita wafat. Mumpung kita mengetuk pintu hati, wabil khusus ustadz pribadi dan umum para jamaah ini, lenturkan watak kertas kita, saling maaf-maafkan. Artinya harus banyak silaturahim. Diterangkan di dalam kitab Asy-Syamarqandi, ada seorang yang bernama Abu Hasim. Abu Hasim ini usianya 40 tahun, kerjanya ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Hasim, Bu. 40 tahun ibadah, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, tidak pernah meninggalkan itikaf, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, tidak pernah meninggalkan berpuasa, terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di suatu hari menjelang 40 tahun, di sepertiga malam sebelum imsak atau sebelum ini dari waktu tahajud, antara sekitar jam 3-an lah kalau bahasa Indonesia ini, Abu Hasim berwudu. Setelah berwudu, berjumpalah dengan hamba Allah. Wajahnya tampan bercahaya, wanginya tanpa tertadangi, tidak pernah dicium di dunia. Lalu Abu Hasim bertanya, wahai hamba Allah, siapakah engkau subuh-subuh datang ke sini? Tidak pernah aku lihat, tidak pernah aku cium. Dia menjawab, anna malakur rahmat, saya adalah malaikat rahmat yang mencatat seluruh amalan ibadah manusia di waktu sepertiga malam. Kalau begitu, kata Abu Hasim, saya selama 40 tahun ibadah dan ibadah, tengoklah berapa jumlah amalan saya, kata Abu Hasim. Itu malaikat, Bu, membuka kitab, dibuka. Tidak adalah yang nama Abu Hasim. Wahai Abu Hasim, tidak ada namamu tercantum di dalam kitab kami. Abu Hasim mulai bergetar. Tidak mungkin usia saya 40 tahun ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin terlupakan. Dibuka lagi, dibuka. Wahai Abu Hasim, amalanmu selama 40 tahun tidak ada dalam catatan kami. Apa sebenarnya yang terjadi, wahai hamba Allah? Malaikat menjawab, wahai Abu Hasim, sholatmu, ibadahmu, puasamu memang betul. Tadinya saya ingin mencatat, tapi Allah tundalah amalan Abu Hasim. Kenapa bisa tertunda? Wahai Abu Hasim, 40 tahun engkau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meninggalkan sholat Jumat, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, tidak pernah meninggalkan itikaf. Tapi engkau ada yang ditinggalkan. Saudaramu dalam keadaan kelaparan, engkau tidak pernah bersedekah. Saudaramu dalam keadaan meninggal, engkau tidak pernah bertaziah. Saudaramu dalam keadaan sakit, engkau tidak pernah menengok. Qati'a silaturahim, engkau telah memutuskan tali silaturahim. Amalannya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa manawiyahnya, Bu? Apa pelajaran yang perlu dipetik ini? Pentingnya kita menjaga etika silaturahim bersama saudara kita ini. Sinergikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablu minallah, hubungan kita ibadah secara vertikal dan harus sinergi dengan secara horizontal kepada manusia. Artinya hablu minallah, hubungan kita kepada Allah harus sinergi dengan hubungan kepada manusia. Maka disimpulkan di dalam Al-Qur'an, wa iqamis shalah wa atuz zakah wa aqimus shalah wa atuz zakah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Setiap perkara salat dan zakat tidak pernah dipisahkan. Aqimus shalah wa atuz zakah, selalu ada kalimat wa. Kalau dalam ilmu alfiyah, al wawu lil muttaqil jami, wawunya wawu atap untuk maknanya kumpul antara solat dan zakat, tidak pernah dipisahkan. Solat ritualnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zakat sinergikan ritualnya secara kemanusiaan, artinya bersosial. Ibadahnya kepada Allah harus sinergi dengan sesama manusia. Oleh karena itu mengetuk pintu hati, Bu, pentingnya etika kita bersilaturahim. Orang yang terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau putus dengan keluarga, putus dengan tetangga, putus apalagi dengan orang tua, masya Allah tabarakallah, Bu, ditundalah amalannya. Ibu bapak yang Allah Subhanahu wa taala, di samping itu tadi dijelaskan orang yang menyesal setelah wafat, masa hidupnya tidak pernah bersodakoh dan beramal soleh. Insya Allah jamaah yang ada di musola Nurul Hidayah ini sodakohnya lancar, ibadahnya lancar, sholatnya zakat, insya Allah termasuk orang-orang dan hamba-hamba yang soleh dan diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengerin, Bu, ibu dan bapak semuanya itu kalau ibadahnya bagus, sodakohnya bagus, Allah telah berjanji dalam surat Az-Zumar,
wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Apa kata Allah? Hei jamaah Masjid Nurul Hidayah, hei bapak-bapak, hei ketua DKM, hei ibu-ibu, kesinilah akan aku kumpulkan, aku giring ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil sama malaikat, dipanggil sama Allah. Jamaah masjid, jamaah musola Nurul Hidayah, ibu-ibu majelis taklim dan bapak-bapak masuk surga. Amin. Dipanggil, Bu. Dipanggil sama Allah. Ada Mas Karyanto, ada Pak Ian, ada bapak-bapak semuanya, ibu-ibu yang ada di sini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ada seseorang yang tertinggal di belakang. Hei, kamu siapa tertinggal? Satu orang. Saya yang bernama Aceng. Kamu yang ngisi sholat Jumat, sholat menyumbang untuk sodako di Masjid Nurul Hidayah? Bukan. Kenapa kamu ada di sini? Saya pernah berceramah di sini. Masuk. Tuh manfaatnya berkumpul sama orang-orang yang baik. Itu ya, Bu. Masya Allah, tabarakallah. Ibu bapak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya kita akan masuki sholat taraweh. Insya Allah nanti akan berjumpa kepada yang lain. Mohon maaf lahir batin. Inilah kultum daripada pertemuan kami yang kedua. Insya Allah kita akan berjumpa lagi, dia akan datang, dan tentunya kita juga akan insya Allah mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berjumpa kepada Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenankan pintu maaf seluas-luasnya, bukalah pintu maaf yang selebar-lebarnya. Salah dan hilap semuanya adalah kehilapan saya dan kebodohan kami pribadi. Hadanallahu wa ikum ajmain. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.